Pada zaman dahulu, ada sebuah wilayah yang dipimpin oleh seorang raja yang kejam. Raja itu memiliki kekuasaan yang mutlak, luas, dan tidak terbatas. Ia memerintah dengan sangat keras, menggunakan berbagai macam cara, termasuk kekuatan militer dan kekerasan untuk menekan rakyatnya. Raja itu tidak segan-segan menggunakan hukuman yang berat, termasuk menyiksa dan mengeksekusi mati, untuk mengendalikan dan menakut-nakuti rakyatnya supaya mereka taat dan tidak memberontak kepadanya. Raja itu tidak hanya menguasai tanah, pemerintahan, dan rakyatnya saja, tetapi juga mengklaim bahwa dirinya adalah Tuhan. Siapapun yang tidak mengakui bahwa dirinya Tuhan pasti akan disiksa, bahkan dibunuh. Raja itu bernama Raja Namrud. Kisah ini akan membawa kita dalam perjalanan yang menegangkan dan penuh lika-liku tentang kehidupan Raja Namrud dari masa kejayaannya hingga kejatuhannya yang memalukan serta kematiannya yang mengenaskan. Sebelum melanjutkan kisah ini, sempatkanlah membaca salawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tuliskan hajat dan doa Anda di kolom komentar, supaya kita bisa mengaminkannya bersama-sama. Semoga hajat dan doa itu segera terkabul. Amin, amin ya rabbal alamin. Jarang orang yang tahu bahwa Namrud adalah keturunan dari Nabi Nuh alaihi salam. Namrud adalah putra dari Kanaan, cucu dari Kus, cicit dari Ham, dan keturunan dari Nabi Nuh alaihi salam. Sejak lahir, Namrud tidak berhak menjadi raja atau penguasa. Namun, ia adalah seorang yang licik dan suka menipu. Ia juga seorang pekerja keras dan sangat ambisius. Maka, tidak heran jika semakin hari pengikutnya semakin bertambah. Dalam waktu yang tidak lama, Namrud berhasil menjadi penguasa Babilonia, kerajaan yang perkasa dan luas wilayahnya, hingga mencakup banyak kota besar. Kerajaan Babilonia adalah kerajaan yang sangat legendaris, terletak di wilayah Mesopotamia kuno. Sekarang berada di negara Irak. Di bawah terik matahari yang membakar dan langit yang luas, penduduk Babilonia hidup dalam ketakutan dan kekaguman terhadap rajanya, yaitu Raja Namrud. Perekonomian mereka bergantung pada pertanian dan perdagangan. Sebagian besar penduduk bekerja sebagai petani, pedagang, dan pengrajin, tetapi banyak juga yang hidup sebagai budak Namrud. Mereka mengalami penderitaan yang luar biasa, dipaksa bekerja keras tanpa ampun, hanya untuk melihat hasil jerih payah mereka dirampas oleh penguasa yang tidak mengenal belas kasihan. Namrud adalah raja yang sombong dan kejam. Ia memerintah rakyatnya dengan tangan besi dan mengklaim sebagai penguasa atas seluruh bumi dan penghuninya. Ia adalah orang pertama dalam sejarah yang menyatakan diri sebagai Tuhan dan menaruh mahkota di atas kepalanya. Bahkan, Namrud juga menjadi orang pertama yang mempelajari ilmu sihir yang diajarkan oleh iblis yang dilaknat oleh Allah. Namrud membangun salah satu dari 7 keajaiban dunia, yaitu Menara Babel. Menara Babel adalah sebuah bangunan yang sangat megah dan indah. Tingginya diperkirakan mencapai 91 meter atau lebih, berdasarkan rekonstruksi arkeologi dan teks-teks kuno. Menara ini terbuat dari batu bata yang dipanggang dan disatukan dengan aspal. Ia memiliki tangga spiral yang mengelilingi eksteriornya, sehingga memungkinkan orang naik ke puncak menara. Dari atas menara, orang bisa melihat pemandangan luas di sekitarnya. Dinding menara dihiasi dengan ornamen dan relief yang menggambarkan kejayaan Namrud serta dewa-dewa yang ia sembah. Namun, tujuan utama pembangunan Menara Babel adalah untuk menyaingi Tuhan. Menara ini menjadi simbol ambisi manusia untuk mencapai kekuasaan tanpa batas. Pada suatu malam, Namrud sedang duduk di singgasananya, menikmati kekuasaannya yang besar. Namun, tiba-tiba seorang pria tua bungkuk datang dan berbicara dengan suara yang berat. "Namrud, kau ingin menjadi penguasa yang besar, bukan? Kau ingin menaklukkan dunia." Namrud mengangguk, merasa heran dengan keberanian pria itu. Tiba-tiba, pria itu berubah wujud menjadi iblis dan berkata,
Jika kau ingin menjadi raja yang paling hebat, maka sujudlah kepadaku. Aku akan memberikanmu kekuatan yang tak terkalahkan." Tanpa berpikir panjang, Namrud pun sujud kepada iblis. Ia menjadi manusia pertama yang menjual jiwanya kepada setan demi kekuasaan dan pengaruh. Iblis mengajarkan Namrud segala macam ilmu sihir, bagaimana cara mengendalikan manusia, menyihir orang, dan menaklukkan negeri-negeri lain. Dengan ilmu sihir ini, Namrud membunuh ayah kandungnya sendiri untuk merebut tahta. Setelah menjadi raja, Namrud mulai menaklukkan banyak negeri hingga menjadi penguasa 7 wilayah. Pada suatu malam, para ahli bintang kerajaan melihat sebuah bintang baru yang terbit di timur. Bintang itu semakin lama semakin terang. Para ahli sihir dan peramal mengatakan, bintang ini adalah pertanda lahirnya seorang anak yang akan menantang kekuasaan Namrud. Mendengar ini, Namrud gelisah dan ketakutan. Ia menganggap bayi itu sebagai ancaman dan segera memerintahkan agar semua bayi laki-laki yang lahir dibunuh. Namun Azar, salah satu pelayan setia Namrud, baru saja dikaruniai seorang anak laki-laki. Ia tidak tega menyerahkan putranya untuk dibunuh. Maka ia menyembunyikan anak itu di sebuah gua. Anak itu kelak dikenal sebagai Nabi Ibrahim alaihissalam, orang yang akan menghancurkan kesombongan Namrud. Malam itu, Namrud tidak bisa tidur. Ia terus teringat ramalan para ahli bintang tentang seorang bayi yang kelak akan menantang kekuasaannya. Ia mencoba menenangkan dirinya, tetapi tiba-tiba ia bermimpi. Dalam mimpinya, ia melihat seorang anak laki-laki yang gagah berani menghancurkan semua berhala yang ada di istananya. Kemudian anak itu menatapnya dengan tajam dan berkata, "Tuhan yang engkau sembah adalah kebohongan. Aku hanya menyembah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi." Namrud terbangun dengan keringat dingin. Ia segera memanggil para ahli sihir dan penasihatnya. Setelah mendengar mimpi itu, mereka berkata, "Wahai raja, mimpi ini adalah pertanda buruk. Anak itu telah lahir dan suatu hari nanti ia akan menghancurkan kekuasaanmu." Namrud menggertakkan giginya dengan marah. "Aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Tangkap semua bayi laki-laki yang baru lahir dan bunuh mereka semua." Maka pasukan Namrud pergi dari rumah ke rumah, mencari bayi yang baru lahir dan membunuh mereka tanpa ampun. Namun ada satu bayi yang selamat, Ibrahim, yang telah disembunyikan oleh ayahnya, Azar, di sebuah gua. Di sanalah, dengan kuasa Allah, Ibrahim tumbuh besar dengan keajaibannya. Tahun demi tahun berlalu. Ibrahim tumbuh menjadi seorang pemuda yang cerdas, pemberani, dan penuh keimanan kepada Allah. Suatu hari ia menyaksikan penduduk Babilonia menyembah berhala-berhala besar yang dibuat oleh tangan mereka sendiri. Ia bertanya kepada ayahnya, "Wahai ayahku, mengapa engkau membuat patung-patung ini lalu menyembahnya? Bukankah patung ini tidak bisa berbicara, tidak bisa bergerak, bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri?" Azar marah dan berkata, "Diamlah Ibrahim, jangan menghina dewa-dewa kami." Tetapi hati Ibrahim tidak bisa menerima keyakinan itu. Ia mulai mencari kebenaran. Suatu malam ia melihat bintang bersinar terang di langit. Ia berkata, "Inikah Tuhanku?" Tetapi ketika bintang itu tenggelam, ia berkata, "Tuhan tidak mungkin tenggelam dan hilang." Lalu ia melihat bulan bersinar lebih terang, dan ia berkata, "Mungkin ini Tuhanku." Tetapi ketika bulan tenggelam, ia kembali berkata, "Tuhan tidak mungkin lenyap." Kemudian ia melihat matahari yang lebih besar dan berkata, "Inilah Tuhan yang paling besar." Namun ketika matahari pun tenggelam, ia sadar dan berkata, "Aku hanya menyembah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Tuhan yang tidak pernah mati, tidak pernah hilang, dan tidak pernah tenggelam." Hatinya penuh dengan cahaya kebenaran. Ia telah menemukan Allah, satu-satunya Tuhan yang Maha Esa. Pada suatu hari raya,
seluruh penduduk Babilonia pergi keluar kota untuk merayakan perayaan besar mereka. Ibrahim melihat ini sebagai kesempatan. Ia pergi ke kuil terbesar di kota, di mana berhala-berhala besar disembah oleh penduduk. Dengan kapak di tangannya, ia menghancurkan semua berhala satu persatu. Namun, ia meninggalkan satu berhala terbesar tanpa dihancurkan. Ia bahkan menggantungkan kapak di leher berhala itu. Ketika penduduk kembali dan melihat kehancuran itu, mereka terkejut dan marah. "Siapa yang melakukan ini?" teriak mereka. Seseorang berkata, "Kami pernah mendengar seorang pemuda bernama Ibrahim yang selalu mengejek dewa-dewa kita." Ibrahim pun dibawa ke hadapan Raja Namrud. Di depan istana yang megah, Namrud menatap Ibrahim dengan penuh kebencian. "Apakah kau yang menghancurkan dewa-dewa kami?" tanya Namrud. Ibrahim dengan tenang menjawab, "Tanyakan saja pada berhala terbesar itu. Bukankah kapak ada di lehernya? Mungkin dia yang melakukannya." Penduduk mulai berpikir, bagaimana mungkin sebuah patung bisa menghancurkan berhala lain? Mereka mulai sadar bahwa berhala yang mereka sembah tidak memiliki kekuatan apapun. Namun, Namrud yang sombong tidak mau kalah. Ia berkata, "Kalau Tuhanmu memang maha kuasa, aku juga bisa menghidupkan dan mematikan. Lihat ini." Kemudian, Namrud memerintahkan 2 tahanan dibawa ke hadapannya. Salah satunya ia biarkan hidup, dan yang lainnya ia bunuh. "Lihat, aku juga bisa memberi hidup dan mematikan," katanya dengan angkuh. Ibrahim tersenyum dan berkata, "Jika memang kau berkuasa, Tuhanku menerbitkan matahari dari timur. Coba engkau terbitkan matahari dari barat." Namrud terdiam, tidak bisa menjawab. Ia kehilangan kata-kata di depan seluruh rakyatnya. Ia merasa dipermalukan. Maka dengan penuh kemarahan ia berteriak, "Bakar Ibrahim hidup-hidup." Raja Namrud segera memerintahkan pasukannya untuk membangun sebuah tungku api raksasa. Rakyat diperintahkan mengumpulkan kayu bakar sebanyak-banyaknya, hingga api yang menyala begitu besar dan panas. Kemudian Ibrahim diikat dan dilemparkan ke dalam kobaran api yang mengerikan. Namun Allah berfirman, "Hai api, jadilah dingin dan keselamatan bagi Ibrahim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 69. Seketika itu juga, api menjadi dingin. Ibrahim keluar dari api tanpa luka sedikit pun. Semua orang yang melihat kejadian ini terkejut dan tidak percaya. Namun, Namrud yang sombong tetap menolak untuk beriman. Ia pun berdoa kepada iblis untuk memberinya lebih banyak kekuatan. Namun, Allah sudah menyiapkan hukuman bagi Namrud. Beberapa waktu setelah kejadian itu, Allah mengirimkan pasukan nyamuk untuk menyerang tentara Namrud. Tentara yang kuat dan tak terkalahkan, itu dikalahkan hanya oleh nyamuk-nyamuk kecil. Bahkan, seekor nyamuk masuk ke hidung Namrud dan bersarang di otaknya. Sejak saat itu, ia merasakan rasa sakit luar biasa. Satu-satunya cara untuk mengurangi rasa sakitnya adalah dengan memukul kepalanya dengan palu. Hari demi hari, ia harus memukul kepalanya sendiri. Setelah bertahun-tahun menderita, akhirnya Namrud mati dengan keadaan yang sangat mengenaskan. Ia tidak terbunuh di medan perang, tidak dibunuh oleh musuhnya, tetapi mati karena seekor nyamuk. Begitulah akhir dari seorang raja yang sombong dan menentang Allah. Semoga kisah ini menjadi pelajaran bagi kita semua, bahwa kesombongan dan kezaliman tidak akan bertahan lama di hadapan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.